Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa semester 6 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan bahasan modul 4 dengan topik ekosistem terumbu karang. Pada 2 minggu sebelumnya kita sudah mempelajari 5 materi dari 9 materi pada modul ini. Pada minggu ini kita akan membahas 3 materi lagi, yaitu materi ke-6, interpretasi di dalam ekosistem terumbu karang, kemudian materi 7, fungsi dan manfaat ekosistem terumbu karang, dan materi 8, ancaman terhadap ekosistem terumbu karang. Sedangkan materi 9 nanti kita akan bahas khusus untuk pembekalan praktikum tentang metode ekologi kuantitatif untuk ekosistem terumbu karang. Kita mulai bahasan materi 6, interaksi di dalam ekosistem terumbu karang. Nah, terumbu karang ini bukanlah merupakan sistem yang statis dan sederhana, melainkan suatu ekosistem dinamis dan sangat kompleks. Jadi merupakan ekosistem dinamis dan sangat kompleks. Dinamis itu artinya mengalami perubahan-perubahan. Kompleks ini karena terkait dengan berbagai proses-proses ekologis. Tingginya produktivitas primer di ekosistem terumbu karang yang bisa mencapai 5.000 gram karbon per meter persegi per tahun, ini dapat memicu produktivitas sekunder yang tinggi pula, yang berarti bahwa komoditas makhluk hidup yang ada di dalamnya sangat beraneka ragam dan tersedia dalam jumlah yang melimpah. Berbagai jenis makhluk hidup yang ada di ekosistem terumbu karang saling berinteraksi satu sama lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, membentuk sebuah sistem kehidupan. Jadi dengan interaksi yang juga sangat kompleks. Sistem kehidupan di ekosistem terumbu karang dapat bertambah atau dapat berkurang dimensinya akibat interaksi kompleks antara berbagai kekuatan biologis dan fisik. Jadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang dapat dibagi menjadi interaksi yang sifatnya sederhana. Sederhana itu artinya hanya melibatkan 2 jenis biota atau dari spesies yang sama atau berbeda, dan interaksi yang bersifat kompleks. Nah, bersifat kompleks ini karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan tropik. Pertama, tentang interaksi sederhana. Nah, jenis-jenis interaksi sederhana ada beberapa macam. Pertama adalah persaingan. Persaingan di sini di dalam ekosistem terumbu karang, terutama persaingan memperebutkan ruang yang relatif terbatas antar komunitas. Jadi ruang di ekosistem terumbu karang itu relatif terbatas dibandingkan dengan keanekaragaman dan kelimpahan makhluk hidup.
Nah, jenis-jenis karang yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat, ya, misalnya karang bercabang, ya, dan bersifat agresif, ini dapat menutupi jenis-jenis karang lainnya seperti ini. Jadi karang bercabang Acropora yang mempunyai pertumbuhan cepat dan agresif, dia bisa menutupi nanti jenis karang masif seperti Porites ini, ya, akan tertutup dia atau pertop, ya, seperti ini. Jadi beberapa jenis karang bercabang ini dia lebih dominan. Nah, persaingan ruang juga sering terjadi di suatu hamparan terumbu karang antara karang keras dengan karang lunak, atau antara terumbu karang dengan alga makro, rumput laut, dan lain sebagainya, seperti ini. Jadi ini adalah karang lunak, ya. Ini lebih agresif, lebih cepat pertumbuhannya, sehingga dia bisa menutup karang keras. Nah, persaingan antar komunitas terumbu karang juga terjadi terhadap sumber makanan. Yang kedua, interaksi sederhana, yaitu pemangsaan. Terutama di sini adalah pemangsaan karang oleh predatornya. Minggu lalu kita sudah membahas predator utama terumbu karang adalah mahkota berduri atau kaki seribu, duri seribu, ya. Disebut juga Acanthaster planci, ya, seperti ini. Inilah gambaran Acanthaster planci yang memangsa karang. Jadi Acanthaster planci ini menyerap jaringan hewan karang sehingga karang itu kehilangan polip, ya, dan akan berwarna putih. Nanti kelamaan dia akan ditumbuhi lumut dan berwarna hitam. Ya, seperti ini. Jadi pergerakan dari mahkota berduri ini akan meninggalkan karang yang gosong, karang yang sudah tidak terumbu yang sudah tidak ada polipnya, tidak ada hewan karangnya karena sudah dimakan. Nah, interaksi berikutnya yang bersifat sederhana adalah grazing. Grazing ini merumput, ya. Kalau di ternak itu menggrazing itu adalah merumput. Nah, grazing ini terjadi terhadap terumbu karang, lebih dikenal sebagai bioerosion, yaitu pemotongan bagian-bagian dari terumbu karang oleh ikan-ikan tertentu, seperti oleh ikan kakak tua atau famili Scaridae. Jadi seperti ini ikan kakak tua atau famili Scaridae, parrot fish, ya. Dia ini adalah menggerogoti karang. Jadi dia menggigit karang karena giginya yang seperti gigi kakak tua yang tajam ini. Ini juga signifikan, ya, menimbulkan erosi pada karang. Nah, terdapat juga interaksi komensalisme, yaitu hubungan erat antara ikan pembersih dengan inangnya, ya, misalnya antara udang ini, ya, udang pembersih ini dengan ikan kerapu, dia akan membersihkan gigi-gigi ikan kerapu, atau lebih terkenal misalnya ikan pembersih cleaner fish dengan ikan hiu, ya. Nah, cleaner fish ini tidak bisa lepas dari ikan hiu karena dia akan memakan parasit-parasit, ya, yang menempel di tubuh ikan hiu, dan juga sisa-sisa makanan yang melekat di gigi ikan hiu itu dia yang bersihkan. Nah, kemudian ada interaksi mutualisme. Interaksi mutualisme ini hubungan yang erat antara karang dengan zooxanthella yang sudah kita bahas, ya. Kemudian anemon dengan ikan badut atau ini amphipyron atau disebut juga
anemon paste, ya, saling melindungi, ya. Atau ikan Pomacentridae atau damselfish ini, ikan betok dengan koloni karang. Jadi ikan ini membersihkan karang, ya, jadi saling menguntungkan. Nah, berikutnya kita bahas tentang interaksi yang lebih kompleks. Interaksi kompleks di ekosistem terumbu karang dapat dikaji dari jejaring makanan atau food web. Secara garis besar, tingkat tropik atau level tropik dalam jejaring makanan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok produsen yang bersifat autotrof atau membuat makanan sendiri karena dapat memanfaatkan sinar matahari untuk mengubah bahan-bahan anorganik menjadi karbohidrat dan oksigen yang diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk bernapas. Kemudian yang kedua adalah kelompok konsumen atau heterotrof, ya, heterotrof yang tidak dapat mengasimilasi bahan makanan dan oksigen secara mandiri. Nah, kelompok produsen ini adalah organisme yang bertindak sebagai produsen, yaitu di dalam terumbu karang yang bertindak sebagai produsen adalah Zooxanthellae yang hidup di dalam jaringan karang batu atau karang hermatipik, juga alga makro atau rumput laut yang ada di terumbu karang, alga koralin, dan juga ada bakteri fotosintetik, jadi ada bakteri yang berfotosintesis. Sedangkan yang bertindak sebagai konsumen ini adalah organisme beberapa jenis kelompok organisme, misalnya karang, ya, atau disebut polip, ikan, ya, Echinodermata atau binatang berkulit tebal, Annelida cacing, ya, Polychaeta ini juga cacing, krustase, Holothuridae, dan moluska dan lain sebagainya. Nah, karang batu atau karang hermatipik dapat berperan ganda, bisa sebagai produsen dan bisa sebagai konsumen. Hal ini dimungkinkan oleh adanya endosimbiosis, yaitu Zooxanthellae di dalam jaringannya, di mana pada hari terang, artinya ada sinar matahari, melakukan fotosintesis, sedangkan di hari gelap atau malam, karang hermatipik atau karang batu ini memiliki tentakel bersengat, ya, atau disebut nematokis, yang dapat dijulurkan untuk memangsa zooplankton dan hewan-hewan ternik lainnya. Nah, inilah gambaran jejaring makanan di ekosistem terumbu karang. Jadi karang dengan Zooxanthellae bertindak sebagai produser, ya, juga terdapat seaweed atau rumput laut, alga koralin, bakteri fotosintetik ini bersifat produser, kemudian akan dimakan oleh ikan-ikan grazer atau ikan-ikan herbivore, ya. Kemudian ikan herbivore ini akan dimakan oleh ikan-ikan yang bersifat predator, ya. Kemudian Zooxanthellae, ya, dan koral ini dimakan oleh Acanthaphor planchi atau mahkota berduri. Mahkota berduri ini dimakan oleh predator. Ingat, predatornya adalah kerang trompet, Tritonis, ya, Tritonis caronia tritonis. Nah, koral melalui proses pemijahan juga bisa melepaskan
plankton, ya, larva berupa plankton, dan ini juga dimakan oleh ikan, oleh plankton feeder, dan selanjutnya dimakan oleh predator. Nah, nanti semuanya ini akan mati, ya, menjadi detritus. Nah, detritus ini juga akan dimanfaatkan oleh karang, ya, Zooxanthella, setelah menjadi bahan-bahan anorganik untuk proses fotosintesis. Nah, inilah beberapa kelompok dalam jaringan makanan terumbu karang. Ada kelompok produser, terutama plankton, ada konsumen primer, ya, beberapa jenis konsumen primer, misalnya ikan, ya, bulu babi, udang, ya, dan lain sebagainya. Dan ada konsumen sekunder, ya, misalnya ubur-ubur, ya, kemudian ini ada bintang laut, ada penyu, ada anemon, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga gambaran tentang jaringan makanan di terumbu karang. Nah, berikutnya kita akan bahas materi 7, fungsi dan manfaat ekosistem terumbu karang. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya, karena dia berharga sangat tinggi, ya, di mana diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia mencapai 60.000 km persegi yang tersebar luas dari perairan kawasan barat Indonesia sampai kawasan timur Indonesia, sampai di utara Papua. Wilayah Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia dan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman perairan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, ini adalah beberapa manfaat terumbu karang. Nanti kita akan pelajari lagi ini. Maubert and Port, ya, dalam Kesar mengemukakan bahwa ekosistem terumbu karang mengandung berbagai sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan. Disebutkan juga bahwa sumber daya yang tersedia di dalam ekosistem terumbu karang ini dapat dibedakan atas sumber daya alam pulih, yaitu berupa bahan pangan, ya, misalnya ikan, ya, gurita, dan lain sebagainya, bulu babi juga. Kemudian bahan baku industri farmasi dan kosmetika, produk-produk ornamental, dan ikan hias. Ya, produk-produk ornamental ini banyak yang dihasilkan dari terumbu karang. Ya, misalnya ikan hias, ya, kemudian mutiara. Sedangkan sumber daya alam tidak pulih ini berupa bahan tambang, misalnya adalah pecahan karang, bisa juga cangkang-cangkang moluska, ya, yang sudah mati. Yang ini biasanya digunakan sebagai bahan baku ubin, ya, bahan baku ubin, dan bisa juga digunakan untuk hiasan, ya, bagi yang kreatif punya seni. Bahan-bahan dari terumbu karang ini bisa dirangkai menjadi produk-produk bernilai tinggi. Jasa-jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem terumbu karang
yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan meliputi jasa fisik. Nah, jasa fisik ini seperti terumbu karang sebagai pelindungan garis pantai, membantu perluasan daratan, mendorong tumbuhnya mangrove dan padang lamun, serta sebagai penghasil pasir putih yang selanjutnya akan mengisi sedimen pantai. Itu dilihat dari jasa fisik. Kemudian ada jasa biotik di dalam ekosistem, seperti penyedia habitat bagi berbagai macam biota perairan, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan plasma nupah, memelihara dan mengatur proses-proses ekologis yang esensial, serta memelihara kelentingan ekologi, resiliensi ekologi. Kemudian ada jasa biotik antar ekosistem seperti mendukung migrasi hewan-hewan, ya, biota-biota laut, biota air dari suatu habitat ke habitat lainnya. Ingat, minggu lalu kita belajar tentang interaksi antar ekosistem, serta pertukaran nutrien dan memperkaya jaringan makanan di laut. Nah, itu terkait jasa biotik antar ekosistem. Kemudian ada jasa kimia, jadi terumbu karang ini berperan untuk memfiksasi nitrogen, ya, pengendali kapasitas karbon dioksida dan kalsium, dan juga bisa berperan untuk asimilasi limbah atau penguraian limbah. Selanjutnya ada jasa informasi, ya, seperti monitoring dan pencatat atau indikator pencemaran. Jadi terumbu karang bisa digunakan untuk indikator pencemaran, serta memberi informasi mengenai perubahan iklim. Ya. Berikutnya adalah jasa sosial dan budaya, seperti menunjang rekreasi dan pariwisata, bernilai estetika, ya, misalnya untuk pembuatan foto, video, dan lain-lain, ya, dan sumber inspirasi artistik, sumber inspirasi seni, menjaga kelangsungan mata pencaharian penduduk, menunjang budaya, agama, dan nilai spiritual. Nah, manfaat ekosistem terumbu karang, ya, ini seperti tadi dijelaskan, yang utama adalah sebagai penghasil pangan dan perikanan. Ya. Jadi ekosistem terumbu karang ini menyediakan berbagai jenis biota laut untuk bahan pangan dan dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan. Kemudian juga untuk pariwisata dan rekreasi, ya, kegiatan-kegiatan wisata alam. Kemudian bahan baku obat-obatan dan kosmetika, jadi bisa digunakan untuk bahan baku obat dan kosmetik, ya, melalui industri bioteknologi. Dan juga penting adalah manfaatnya untuk perlindungan pantai atau coastal protection, karena dia mampu meredam energi gelombang sehingga untuk melindungi pantai dari bahaya erosi atau abrasi. Nah, terakhir adalah kita bahas materi 8, ancaman terhadap terumbu karang. Ada dua sumber ancaman utama terhadap terumbu karang di dunia, yaitu ancaman oleh faktor alam, ya, dan ancaman oleh aktivitas manusia. Faktor-faktor alam yang menjadi ancaman terhadap terumbu karang antara lain badai gelombang, ya, atau gelombang badai tropis, ya, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu yang menimpa wilayah Nusa Tenggara Timur, ya, terjadi badai tropis, dan ini juga dapat merusak terumbu karang karena ancaman gelombang dan ombak yang besar selama badai akan menimbulkan kerusakan mekanik pada terumbu berupa pecahnya karang yang terutama tipe-tipe karang rapuh. Kemudian faktor alam lainnya adalah pemanasan global.
Nah, pemanasan global dan El Nino ya, ini mendorong peningkatan suhu air laut bisa lebih besar dari 33 derajat Celcius dan ini dapat membunuh alga Zooxanthella sehingga mengakibatkan karang memutih atau bleaching dan akhirnya karang mengalami kematian. Karena suhu air itu melampaui suhu adaptasi karang atau di atas suhu rata-rata. Kemudian faktor alam lainnya adalah predator karang, yaitu mahkota berduri atau Acanthus terplanci atau Cronopton starfish. Nah, ini jika populasinya mengalami peledakan, binatang ini dapat memusnahkan terumbu karang dalam hamparan yang luas dalam waktu singkat. Nah, faktor alam lainnya adalah adanya erosi tanah dari daratan. Erosi tanah ini masuk ke perairan pantai, baik melalui sungai maupun limpasan permukaan. Ini menimbulkan sedimentasi di sekitar daerah terumbu karang dan dapat menghambat proses fotosintesis dan menutup polip karang secara langsung, dan ini sangat mematikan. Ini adalah contoh coral bleaching atau pemutihan karang karena pemanasan global. Jadi sangat masif dampak dari pemanasan global terhadap terumbu karang. Nah, terjadi pemutihan karang ini karena Zooxanthellanya keluar dari karang, karena Zooxanthella tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga karang kelihatan kapurnya saja berwarna putih, ya, seperti ini. Nah, Zooxanthella ini tidak toleran terhadap kenaikan suhu di atas rata-rata. Kemudian mereka meninggalkan hewan karang sehingga karang tidak mempunyai pigmen lagi, ya, sehingga warnanya kelihatan putih, warna asli kapur atau kalsium karbonat. Nah, ini adalah serangan predator karang, mahkota berduri Cronopton atau COT, ya, kita sebut COT starfish. Jadi polip karang diisap oleh COT ini oleh mahkota berduri ini dan menimbulkan kematian karang sepanjang pergerakannya, ya, seperti ini. Jadi ini memutih bukan karena perubahan iklim, tapi memutih karena hewan karangnya, polip karangnya sudah diisap oleh mahkota berduri ini. Nah, mahkota berduri ini tidak hanya mematikan karang-karang bercabang, ya, tapi juga karang masif. Tapi umumnya dia lebih menyukai karang bercabang. Nah, kemudian berikutnya, aktivitas manusia yang mengancam terumbu karang dapat berasal dari dua sumber, yaitu aktivitas manusia di daratan atau land-based activity dan aktivitas di lautan atau marine-based activities. Nah, aktivitas manusia di daratan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yaitu mulai dari gunung berupa penggundulan lahan dan praktek pertanian yang tidak mengikuti kaedah konservasi tanah dan air, sehingga menyebabkan tingginya laju erosi tanah yang terangkut ke laut, yang bisa menutupi terumbu karang, yaitu ini adalah berupa sedimen, ya, sedimen. Kemudian pengelolaan sampah dan air limbah yang buruk di darat, sehingga sampah dan air limbah tersebut terangkut ke laut melalui aliran sungai maupun limpasan permukaan, ya. Nah, sampah dan air limbah yang masuk ke ekosistem terumbu karang sangat merusak karang. Juga penggunaan pupuk pada lahan pertanian secara tidak seimbang, di mana sisa-sisa pupuk ini akan terangkut ke laut, dan ini dapat menyebabkan penyuburan yang berlebihan di ekosistem terumbu karang,
sehingga nanti terumbu karang akan banyak ditumbuhi oleh rumput laut atau alga. Nah, alga ini bisa menginvasi atau mendesak karang dan bisa menutupi karang. Nah, ini adalah ilustrasi ancaman terumbu karang oleh pencemaran yang bersumber dari daratan. Jadi pembangunan di sepanjang pesisir ya yang mengakibatkan sedimentasi dan mungkin juga limbah, diantaranya limbah beracun, ya, beberapa bahan kimia mengalir ya berupa bahan beracun masuk ke laut, rembesan septic tank dari permukiman padat di daerah pesisir, ini berupa nutrien dan patogen, ya. Aliran air kotor, ya, air limbah, ya, bisa beracun dan juga mengandung nutrien dan patogen. Ya, deforestasi, artinya penggundulan hutan di daerah gunung, ini juga akan mengakibatkan sedimentasi di laut. Nah, tumpahan minyak dan bahan-bahan kimia, ya, ini biasanya mengandung bahan beracun. Nah, dari pertanian juga tadi sudah kita bahas, ya, akan juga berdampak kepada terumbu karang. Nah, pencemaran ini juga menjadi fokus penting rusaknya terumbu karang, ya, karena dia bisa menimbulkan penyakit dan mengakibatkan mortalitas, mengganggu fungsi ekosistem, merubah dinamika dan perilaku makan dari biota di terumbu karang, menghalangi pertumbuhan dan reproduksi karang. Nah, di samping aktivitas yang ada di darat, aktivitas manusia di laut juga dapat merusak ekosistem terumbu karang. Ya, misalnya adalah penangkapan ikan karang secara ilegal dengan bahan beracun seperti dengan tuba atau sianida dan bahan peledak atau bom ikan. Ya, jadi dengan bom ya, atau dengan bahan beracun. Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ya, seperti misalnya dengan jaring di terumbu karang. Jaring ini kemudian menyangkut di terumbu karang dan jaring ini akan menutupi karang dan karang akan mati. Misalnya juga memasang bubu di atas terumbu karang, ini akan sangat merusak terumbu karang. Kemudian ada kegiatan collecting atau pengambilan biota tertentu yang hidup di terumbu karang yang biasanya dimanfaatkan sebagai produk ornamental atau souvenir. Kemudian masih ada pengambilan batu karang untuk bahan bangunan, ya, seperti ini. Pembuangan sampah ya, dan air limbah dari kapal dan pelabuhan. Pencemaran minyak dari kapal pengangkut minyak atau tanker kalau terjadi kecelakaan atau ceceran, atau bisa juga berasal dari air balas yang dibuang di laut. Ya, tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal, kalau terjadi tabrakan kapal biasanya minyaknya akan tercecer ke laut. Nah, penting juga kerusakan karang oleh jangkar kapal, ya, oleh jangkar. Pada saat menarik jangkar ini akan terjadi kerusakan karang yang sangat signifikan. Nah, wisata bahari yang tidak ramah lingkungan juga mengakibatkan kerusakan karang, seperti penyelam yang menginjak karang, ya, lego jangkar, ya, penempatan ponton misalnya di atas terumbu karang, termasuk memberi makan ikan pada saat aktivitas wisata bahari itu dapat merusak karang, karena akan merubah perilaku ikan, di mana ikan tidak akan lagi membersihkan karang karena sudah terbiasa diberi makan. Nah, ini beberapa ancaman terumbu karang oleh overfishing. Jadi overfishing, penangkapan yang berlebih di terumbu karang, juga bisa mengakibatkan karang itu mengalami kerusakan karena akan merubah
rantai makanan, misalnya hilangnya ikan-ikan herbivore, ikan-ikan pemakan rumput laut, ini bisa mengakibatkan terumbu karang ini akan banyak ditumbuhi oleh alga atau rumput laut, atau terlalu banyak menangkap ikan-ikan besar, ya. Nah, ini juga akan mengurangi reproduksi anakan ikan, sehingga juga nanti ikan akan menurun kelimpahannya, sehingga pembersih karang itu juga akan berkurang, karena karang tanpa ikan ini tidak akan tidak akan berkembang dengan baik, karena tidak ada yang membersihkan. Nah, ini akan kita lanjutkan minggu depan. Jadi demikianlah materi kuliah hari ini. Kita selesaikan modulnya, modul 4. Minggu depan kita akan melanjutkan modul 5 tentang ekosistem mangrove. Jadi sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu pada sesi diskusi.